Assalamualaikum. Hari ini tanggal 9 Juni 2021 pukul 23.59. Wah, saatnya apa ini ya? Yuk, saatnya pengumuman juara favorit dan populer Mana Menjupan Membasuh Lomba Tari Toharoh. Kita hitung mundur ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wah, pas nih saatnya. Yuk. Saya refresh dulu ya. Siapakah yang akan meraih juara favorit dan populer Mana Menjupan Membasuh 2021 ini? Dari 16 peserta saya urutkan terpopuler. Jadi saya umumkan yang terpopuler dulu ya ini ya, juara populer. Selamat kepada Sanggar Tari Dor Anom dari Ponorogo meraih juara terpopuler dengan 2.699 kali ditonton. Wah, selamat ya teman-teman Sanggar Tari Dor Anom. Wah, selamat. Ikut bahagia. Aduh, saya bahagia sekali. Selanjutnya. Ayo. Siapa ya yang menjadi juara favorit? Kalau tadi dari Sanggar Dor Anom, like-nya itu 271. Nah, ini nih. Selisih sedikit, ya ampun. 2.500 viewer. Kita lihat. Wah, ternyata like-nya lebih banyak dari Sanggar Puspitorini Surabaya. Selamat ya kepada Sanggar Puspitorini Surabaya. Meraih juara terfavorit Lomba Tari Toharoh Mana Menjupan Membasuh. Wah, selamat kepada kedua pemenang. Selamat ya, saya bahagia sekali. Kedua pemenang ini mendapatkan trofi dan e-sertifikat dari Mana Menjupan Art Studio. Selamat kepada semua teman-teman peserta telah berpartisipasi dalam acara kami. Boleh banget nih besok lagi gantian mengundang Mana Menjupan Art Studio untuk mengikuti event Sanggar Tari teman-teman semua. Sampai jumpa di event-event selanjutnya dengan saya Fanya dari Mana Menjupan Art Studio. Selanjutnya dari Sanggar Tari Gandrung Arum Ijo Tomat dari Banyuwangi. Penata rias dan busana Gandrung Arum, pelatih tari Ijo Tomat dengan penari Elsa Ramandanti, Nabila Lailun Nikmah, Puspa Ayu Intan Pertiwi, dan Syaira Anisatul Ilma. Selamat menyaksikan.
yen urip mung mampir ngombe yen urip mung mampir konono puasane aja dilalekno zakat fitrah aja sampe lali munggah haji bilang nang seraya tuku duren rogo jambi liat yareng ayo kanca padha leren ngombe kopi jajan gedhe wonten seceritanira baginda Muse kunengge sapo capan ing yang manon ing lurtu sing ing uni ana nedhen yang widi ayuna ning nyali wau ing sira sang yang manon muranyana ring uni Duking luhur arsitur sira mangkono Oke, wah ini sudah mencapai peserta yang ke-10. Ini dari Sanggar Gandrung Arum lagi ya, dari tim Ijo Tomat. Wah, ini gimana ini? Antusias sekali ini, ada 3 tim ini dari Sanggar Gandrung Arum. Gimana juri-juri? Dari Kak Mita ya sekarang. Silakan Kak Mita. Kalau dari saya, sebelumnya terima kasih banyak Sanggar Gandrung Arum berpartisipasi lebih-lebih dalam acara perlombaan ini. Jadi terima kasih sudah turut meramaikan. Dan semuanya Gandrung Arum secara teknik gerak, pengolahan ruang pada pola lantai, komposisi, kemudian beberapa pengembangan gerak itu luar biasa. Penawaran-penawaran yang sangat menarik dan terima kasih. Kalau misalkan disuruh berkomentar, kritiknya hampir sama sebenarnya dengan tim sebelumnya, yaitu dari tim Gangsal, yang mana kan ini mereka juga sama-sama menggunakan lighting, kemudian sama-sama juga menggunakan setting panggung. Nah, itu ya komentarnya hampir sama. Jadi tetap apabila menggunakan medium bantu yang lain itu tetap memperhatikan kepentingan yang paling pokok, yang paling diutamakan apa, yaitu pada pengolahan gerak, pengolahan pola lantai, karena apa ya, semuanya dari yang saya sudah lihat itu semuanya dari Gandrung Arum memberikan penawaran bentuk pola lantai yang luar biasa gitu loh, sudah bagus, dinamika ruangnya itu yang dibangun itu luar biasa.
luar biasa sekali. Ditambah semua penarinya secara ketubuhan, terus hafalan juga, tekniknya apalagi itu itu hampir sempurna gitu loh. Meskipun ada beberapa part yang emang kadang ada intensitas gerakan yang nggak sama kayak gitu. Tapi secara keseluruhan itu luar biasa. Cuman ya itu tadi, saran dan kritiknya hampir sama dengan kelompok Gangsal. Begitu Kak Gilang, Kak Fanya. Mungkin langsung Oke, ditambah. terima kasih Kak Miftah. Mungkin evaluasinya atau catatannya kurang lebih sama, jadi dan menurut saya itu juga udah cukup jelas apa yang disampaikan Kak Miftah tadi. Jadi tidak perlu saya review, begitu ya. Mungkin langsung saja ke Kak Jania, barangkali ada yang mau ditambahkan. Karena semua sudah disebutkan, saya jadi bingung mau menyebutkan apa. Iya, sama seperti Gangsal. Karena kalian dari Banyuwangi, teman-teman dari Banyuwangi sudah mengantongi teknik dasar yang bagus tari Banyuwangi. Jadi saya rasa kalian tidak tidak kesulitan ya. Tinggal gimana mengolah, gimana mengembangkannya, gimana kreatifnya, kayak mengolah kembali seperti itu sih, gitu. Kekuatannya juga rata, kepenariannya oke. Karena ya itu ya tadi ya. Jadi saya juga bingung mau ngomong gimana karena gini, ini kembali ke permasalahan kostum lagi ya. Setelah saya melihat berbagai macam ini bukan hanya untuk tim Ijo Tomat ya. Jadi berbagai macam kostum. Mata saya tuh jadi bosen ngelihat apa kostum yang model gitu. jadi jadi kayak gitu. Apa karena saya melihatnya itu karena ada banyak sekali dan eh, modelnya hampir sama gitu ya. Jadi karena karena eh, tidak ada rules-nya harus yang misalnya harus berpakaian Banyuwangi misal atau harus berpakaian yang dikembangkan. Jadi saya nggak bisa masuk ke dalam wilayah itu sih. Tapi jujur mata saya sudah mulai bosan dengan kostum pernak-pernik yang modelnya kayak apa ya? Kalau yang tari Islami yang dari Banyuwangi itu apa Kak? Judulnya Kak? Tari rodat Ya sih, kayak gitu. santri mulut. Kuntulan kayak gitu-gitu ya. Iya kan kostumnya setipe ya gitu. Jadi mungkin ada sedikit lah gimana yang dikembangkan biar tidak sama dengan eh, tarian-tarian Islami Banyuwangi yang sudah ada. Mungkin gitu sih catatannya. Terima kasih. Ya, Kak Gilang bisa menambahkan dari komentarnya Kak Jenia. Monggo. Jadi- Ini waktunya masih sangat banyak, monggo sekali. Jadi kata pengembangan itu bukan berarti pengembangan dikembangkan, itu bukan berarti itu ya menambahkan sesuatu secara visual, secara bentuk, tapi lebih dalam lagi pada esensi nilainya, maksudnya, motivasinya gitu. Takutnya nih adik-adik terus teman-teman yang menyimak komentar ini itu kata dikembangkan, mengembangkan itu takutnya kejebaknya itu pada bentuk gitu loh. Padahal iya betul. sebatas itu gitu loh. Begitu ya Kak Gilang ya. Oke, terima kasih tambahannya dari Kak Mita. Menurut saya juga udah cukup jelas sih apa yang disampaikan Kak Mita dan Kak Jania. Cuman mungkin ini dari saya boleh ya? Ini saya memberikan komentar atau catatan ya? Iya boleh banget.
seperti yang kita tahu bahwasanya sebagai penari, maksudnya entah itu penari yang masih belajar, terus yang amatir maupun yang profesional, memang dituntut untuk memiliki ciri khas. Jadi terutama di ciri khas ketubuhan. Ciri khas ketubuhan kita pasti berawal dari lokal jenius, berawal dari mana kita berasal. Itu hampir kalau menurut saya atau yang saya dapat hampir 75% begitu. Namun untuk menjadi seorang penari kita juga dituntut untuk cerdas secara ketubuhan. Jadi bukan hanya melulu mengenai apa yang kita bisa, tapi kita juga harus menantang diri kita bahwasanya oh ternyata tubuhku ini kalau misal nari Kalimantan ternyata kurang gini, itu dicari lagi. Maksudnya biar secara kecerdasan tubuh kita bisa masuk ke berbagai lini, karena kita juga tidak mungkin mau menarikan, contoh misal mau menarikan tari Banyuwangi terus atau menarikan tari klasik Solo atau klasik Jogja, itu juga tidak melulu dengan itu. Masa kita mau menyerah begitu aja kan juga nggak mungkin. Makanya menurut saya masukan dari Kak Jania tadi bagus. Memang kita harus memiliki identitas dari tubuh kita, cuman secara prinsip dari penari tubuh kita dituntut untuk cerdas. Jadi untuk teman-teman sekalian pesan saya jangan pernah menutup diri, terutama apalagi sampai mengkotak-kotakkan. Aku nari aku cuma bisa nari Kalimantan atau aku cuma bisa nari Jawa. Terus aku tidak mau belajar tentang tari Kalimantan atau saya mau belajar mengenai tari daerah lain. Itu kalau menurut saya itu juga bunuh diri pelan-pelan kalau menurut saya. Begitu. Oke, peserta selanjutnya datang dari mana ini ya Kak Yuniar? Monggo silakan diperkenalkan Kak Yuniar. Untuk peserta selanjutnya, nomor tampilan 11 dari Sanggar Tari Dor Anom dari Kabupaten Ponorogo. Penata rias dan busana Musriati Salon Arin. Pelatih tari Andreas Dwi Septarini SPD. Dengan penari Neila Tiara Harsari, Apriela Kaluna Zahra Paras Kevi, RR Queen Aulia, Laura Ramadhani Prasetya, Novia Permata Asyari. Selamat menyaksikan. Allahumma sholli ala Muhammad.
Eling-eling sira menungso yen urip mung mampir ngombe, yen urip mung mampir ngombe. Konono puasane aja dilalekno, zakat fitrah aja sampe lali, munggah haji bilang nang seraya tuku duren, rogo jambi liat yareng. Ayo kanca padha leren, ngombe kopi jajan gedhe goreng. Wonten seceritanira baginda Muse kunengge sapa capan ing yang manon ing lur tu sing ing uni ana nedhen yang widi ayuna ning nyali wau ing sira sang yang manon muranyana ring uni duking luhur arsitur sira mangkono. Itu dia penampilan dari Sanggar Dor Anom Ponorogo. Dari kotanya Kak Gilang Dok nih. Wah. Jujur saya turut bangga sih sebenarnya karena yang kita tahu Ponorogo lekat sekali dengan reog. Jadi saya sebagai orang Ponorogo juga awal ketika merintis di dunia senian atau seni tari ini juga taunya cuma reog. Nah ternyata di era sekarang teman-teman dari Ponorogo juga mengapresiasi mau belajar tadi. Gitu ya. Iya, karena apa ya? Ya ini termasuk kegelisahan dari teman-teman semua sih. Masa kita melulu dengan reog atau misal katakanlah di daerah lain ya kayak yang saya bilang tadi, masa melulu dengan ini tok kan gitu kata kasarnya. Ya alhamdulillah kalau saya juga salam hormat untuk teman-teman Doranom, terima kasih atas apresiasinya. Semoga di lain kesempatan bisa turut ikut andil di event-event selanjutnya. Terima kasih. Sekarang back to laptop, komentar dari atau reaksi dari Kak Dania, saya persilakan. Oke, saya sangat mengapresiasi Sanggar Dor Anom Ponorogo yang mau membedah tubuhnya. Jadi kalau kata orang Ponorogo itu identik dengan etnik yang seperti itu, yang ngulonan, bukan ke barat-baratan ya, ngulonan atau Mataraman atau dan sebagainya gitu. Dan mereka mau mencoba, mau membedah tubuhnya mereka sendiri dengan gaya Banyuwangi. Saya sangat mengapresiasi gitu ya. Ada catatan kecil untuk Dor Anom Ponorogo. Mungkin karena ketubuhan mereka juga kaget dengan gaya Banyuwangi. Entah, saya juga tidak tahu sebelum ini sudah pernah menari Banyuwangi atau belum, atau mungkin ini benar-benar yang pertama kali menari tari Banyuwangi. Jadi saya merasa
beberapa penari itu kayak detail-detail gerak kurang diperhatikan gitu. Jadi misal teman-teman itu badannya sudah oke banget, menari ketubuhannya oke banget, tetapi teman-teman lupa kalau tangannya itu harus diberi tenaga gitu. Jadi misal misal kalau mau gerak begini, nah begini sama begini itu kan beda. Nah, jadi mana yang jari-jari itu harus tetap diberi kekuatan. Jadi kita menari bukan hanya tubuh, tetapi semua dari atas sampai bawah. Jadi sikap jari-jari yang hanya sekecil ini juga dapat menggambarkan apa yang kalian maksud dalam tarian tersebut gitu. Jadi ketika kalian bersungguh-sungguh mengalirkan energi kalian ke jari sama yang eh, tidak terlalu bersungguh-sungguh itu pasti akan kelihatan gitu sih. Terus untuk Dor Ano Ponorogo yang sudah disampaikan di kelompok-kelompok lain, di peserta lain itu karena ya tidak ada, maksudnya kita dibebaskan untuk berkreativitas dalam tarian Toharoh ini kan. Jadi menurut saya Dor Anom pengembangan kreativitas dan letupan-letupan yang keluar dari tutorial video itu masih kurang begitu. Kemudian saya suka kostumnya, warnanya seger banget di mata, gitu ya. Tetapi ada kostum yang menurut saya ada sedikit yang mengganggu mata. Eh, ini karena penilaian secara menurut saya ya, secara subjektivitas ya. Saya menilai itu karena juga mungkin selera saya juga ya. Jadi menurut saya penggunaan celana putih itu mengganggu pandangan mengganggu pandangan saya gitu. Jadi ketika kostumnya sudah bagus, uh, colorful gitu ya. Terus tiba-tiba ada celana putih. Saya tahu sih sebenarnya kalau sarung tangan, kaos kakinya juga berwarna putih. Tetapi ketika kostum yang di atas ini tidak ada warna putih, kemudian ada celana warna putih, itu menurut saya ini kok nggak kayak nggak nyambung ya sama yang atasnya, sama yang jilbabnya yang bagus, sama yang kostumnya yang bagus. Itu menurut saya sih, karena kembali lagi ke selera. Eh, jadi mohon maaf kalau itu menurut pandangan saya. Jadi selera saya seperti itu, begitu. Terus Oke. jadi ini ada beberapa part yang penari itu ragu. Jadi sama seperti kelompok lain, tapi ini ada satu penari yang sebenarnya gerakannya itu memang seperti itu. Saya kira itu salah. Jadi ketika 4 penari diam dan satu penari berputar sendiri, saya kira itu salah. Saya kira itu satu penari itu salah. Ketika saya melihat video-video lainnya, oh yang lainnya juga gitu kok. Tapi yang Dor Anom ini, yang satu berputar itu jadi kelihatan salah karena mungkin ada suatu keraguan ketika melakukan putaran tersebut atau ada rasa kurang percaya diri satu penari melakukan putaran tersebut. Jadi kelihatannya ini salah apa bener ya gitu. Jadi saya sampai bertanya, ini salah apa bener ya? Apa memang dibikin gini ya? Gitu. Saya sampai gitu. Ternyata mungkin karena faktor seperti itu sih. Itu catatan dari saya. Begitu, Kak Gilang. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Jania. Saya simpulkan sedikit apa yang disampaikan Kak Jania tadi. Yang pertama catatannya adalah mengapresiasi sekali upaya dari teman-teman Ponorogo yang mana mau men-challenge dirinya untuk beradaptasi ya. Kalau saya sebutnya beradaptasi dengan tari-tari di luar Ponorogo yang mana tari Toharoh ini basicnya adalah tari Banyuwangi. Catatan yang kedua dari Kak Jania, dari unsur kreativitas
Mungkin next time bisa diolah kembali gitu teman-teman Doranom. Terus kemudian yang ketiga masalah kostum yang kata Kak Jania tadi sesuai seleranya Kak Jania, ada satu item yang mengganggu pandangan. Keempat adalah diulangi lagi dari evaluasi bahwa sebagai penari kita juga dituntut untuk sadar, kemudian yakin dan percaya diri. Kak Mita, ada yang mau ditambahkan? Kalau dari saya lihat tampilan dari teman-teman Ponorogo ini dari Sanggar Dor Anom bikin menyegarkan mata. Yes. Jadi ayem juga lihatnya, cantik-cantik penarinya. Ya. Jadi syahdu gitu loh nontonnya. Kalau dari segi penampilan, kekompakan seperti itu, mereka kompak ngelakuinnya. Cuman mungkin benar kata Kak Jania, ada beberapa penari yang bergerak intensitasnya itu kurang. Jadi misalkan ketika sagah, nah kebanyakan teknik-teknik gerak tari Banyuwangian itu lebih cenderung ke kekuatan mengolah tangan, wiletnya apa? Ciri gerak tari Banyuwangian itu cenderung ke kekuatan mengolah atau menggerakkan tangan, bagian lengan begitu. Mungkin kalau di teman-teman Ponorogo sendiri kan lebih terbiasa dengan mengolah kekuatan kaki ya. Jadi Iya, betul. saya mengapresiasi betul, sangat mengapresiasi teman-teman Dor Anom itu mencoba untuk melatih ketubuhannya dengan membiasakan untuk memberi intensitas atau kekuatan gerak pada bagian lengan, tangan, begitu. Sama juga teman-teman Banyuwangi juga harus belajar tradisinya teman-teman Ponorogo. Ponorogo. Jadi seimbang ya. Sebagai penari itu seimbang. Kekuatan kaki dilatih, kekuatan lengan dilatih. Begitu Kak Gilang. Secara keseluruhan luar biasa. Saya suka sama kostumnya. Bikin seger banget ya. Saya tulis sampai Kak, kostumnya seger banget, adem. Oh iya, tambahan. Ketika melakukan gerakan, apalagi ini gerakan kelompok, tapi intensitas geraknya itu nggak sama, itu juga mempengaruhi kekompakan. Meskipun bentuknya, jatuhnya, ketepatannya sama. Tapi ketika itu kayaknya untuk semua kelompok deh, Kak. Iya, semua kelompok. Nggak cuma untuk kelompok Dor Anom ya, tapi untuk semua kelompok. Mungkin bisa diulang Kak Gilang. Oke, jadi catatan kecil dari Kak Miftah sebenarnya nggak jauh beda dengan apa yang disampaikan Kak Jania tadi mengenai pemanfaatan karena memang teman-teman Ponorogo terbiasa dengan kekuatan kaki, jadi diapresiasi oleh Kak Mita dan Kak Jania untuk pengolahan dari mulai pinggul ke atas, jadi mulai torso ke atas. Yang kita tahu sendiri juga teman-teman Ponorogo kan perempuan terutama pasti identik dengan tari jadil, yang mana di tari jadil juga kan sangat lincah, terus kemudian hampir sampai bahkan hampir seperti kekuatannya kan hampir sama seperti pria gitu kan. Terus kemudian ikut tari Toharo ini, jadi Kak Mita, Kak Jania dan teman-teman manajemen mengapresiasi sekali. Terima kasih atas catatan yang diberikan untuk teman-teman Doranom. Tanpa berlama-lama lagi juga, langsung saja kita sambung ke peserta berikutnya, yaitu dari mana Kak Junior? Monggo dipersilakan. Selanjutnya nomor tampilan 12 dari Sanggar Tari Maheswari Production Indonesia, Jakarta.
Wow. Penata rias dan busana Lydia Devi Nursanti SEMSN. Pelatih tari Lydia Devi Nursanti SEMSN. Dengan penari Hilmia Naila Fatma, Naila Azahra Putri, Laura Nadine Kaisa, Karyana Ratri, dan Zahra Sofi Ramadanti Putri. Selamat menyaksikan. Allahumma sholli ala Muhammad. Yen urip mung mampir ngombe, yen urip mung mampir ngombe. Limyang waktu lakonono puasane aja dilalekno, jaga fitrah aja sampe lali, munggah haji bilang nang seraya tuku duren, rogo jambi liat jaren, ayo kanca padha leren, ngombe kopi jajan gedhe. Wonten seceritanira baginda Musa kunengge sapa capan ing yang manon ing lurtu sing ing uni ana nedhen yang widi ayuna ning ngali wau
ing sira sang yang manon muranyono ring uni doking luhur arsitur sira mangkono. Peserta nomor 12 kita ini luar biasa sekali dari Mahaswari Production Indonesia. Terbang-terbang gitu. Gimana nih juri-juri? Saya kok suka sekali ya. Itu tadi kata Kak Jania itu letupan itu Iya, tuh ada betul. gitu di sini. Saya mulai ini semangat lagi ya. Gimana ini juri dari tadi Kak Jania, sekarang Kak Mita silahkan. Halo teman-teman dari Jakarta, tim Maheswari Production. Terima kasih banyak atas apresiasinya juga terhadap karya tari Tohak Roy ini dan mau ikut serta dalam mengikuti lomba tari Tohak Roy ini. Saya sebagai koreografer tari Tohak Roy itu jadi terbelalak nontonnya, lebih bagus dari Kak, mohon maaf. Maheswari. Mohon maaf itu terbelalaknya kok sipit ya Kak ya? Oh ya, harusnya gini ya. Kayak gitu loh. Nggak bisa berkomentar apa-apa. Ya luar biasa. Ya ini yang dimaksud dengan kreativitas gitu. Jadi secara penampilan keseluruhan itu luar biasa. Kreativitas ada dalam pengolahan ruang berupa pola lantai, kemudian pengembangan gerak dari gerak tutorial yang asli, kemudian kekompakan, intensitas gerak, kepenarian itu luar biasa. Jadi hampir semua tidak ada komentar. Secara keseluruhan saya sangat mengapresiasi sekali. Terima kasih banyak untuk tim Maheswari Production. Luar biasa. Mantap. Ini sangat super sekali ini. Wah, kayak Mario Teguh ya. Sangat super sekali. Jadi dari Kak Mita hampir tidak ada komentar. Jadi fix tidak ada komentar? Udah. Mantap. Ini peserta untuk pertama kalinya yang tidak ada komentar dari juri bernama Miftahul Jannah ini. Kemudian langsung saja untuk berikutnya Kak Jania. Mungkin ada yang mau ditambahkan. Jangan no komen tapi harus ada komentar ini. Oh, enggak. Magabut nanti kalau no komen. Oke, siap. Moga Kak Jania persilakan. Iya, terima kasih kesempatannya. Oke. Dari tim Maheswari. Saya kaget loh, ini ternyata dari Jakarta ya, Kak ya. Wah, hebat dari jauh ya. Dari Maheswari Jakarta. Apa ya? Saya nontonnya gimana ya? Kok gitu ya? Kok bisa gitu ya? Kok bisa gitu ya? Dari tadi gitu sih saya nonton itu jadi kayak kok tiba-tiba gitu? Kok begini? Itu kayak ya yang sudah saya sampaikan sebelumnya tadi ya. Banyak letupan, banyak surprise. Jadi tiba-tiba yang tiba-tiba terbang tadi katanya
Fanya ya, tiba-tiba terbang tadi ya. Terus saya sampai bingung ya mau ngomong apa lagi ya. Eh, apa ya, first impression saya terhadap penampilan dari Maheswari. Nah, ada catatan sedikit saja, tetap ada catatannya ya. Meskipun meskipun udah bagus banget, tetap ada dicari salahnya. Eh, sedikit aja itu mungkin lebih kostum yang kerudungnya yang bagian belakang mungkin lebih dirapikan agar waktu gerak sama seperti yang grup sebelum-sebelumnya, tim sebelumnya. Jadi tidak mengganggu gerak, apalagi kalau tempat pengambilan gambarnya itu di outdoor itu jadi biar nggak nutup-nutup ke depan-depan gini ya. Tadi ada beberapa part yang kerudung pinknya yang di belakang itu ketiup angin sampai ke depan gitu, atau untuk gerak itu kayak eh, ada beberapa yang ke depan gini, jadi menurut saya itu kayak mengganggu penari itu. Tapi karena penarinya oke oke, jadi kayaknya mereka nggak masalah deh dengan dengan eh, kesulitan yang mereka hadapi. Jadi tetap enjoy aja sih. Aku ngelihatnya tetap enjoy aja sih. Tapi mungkin itu bisa untuk catatan ke depannya. Apa yang disampaikan kayak Kak Fanya tadi, mungkin di sampingnya gini di jarum apa atau di peniti apa gitu, biar nggak ke depan-depan gitu sih. Terima kasih Maheswari. Oke, good job. Oke, terima kasih Kak Jania. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi? Sudah cukup. Oke, berarti saya tangkap dari Kak Jania ini tadi eh, sedikit catatan lagi-lagi mengenai kostum. Itu kalau menurut saya kecil, cuman kadang juga sangat berpengaruh untuk penampilan, terutama di sini pertunjukan ya Kak ya. Iya, betul banget. Oke, terus sepertinya juga dari teman-teman Maheswari Production ini tim pelatihnya juga sepertinya apakah terhadap unsur-unsur spektakel atau kejutan yang ada yang kira-kira bisa dikreasi dalam tari tohara ini sepertinya juga ya. Ya, saya ucapkan terima kasih dari teman-teman Maheswari Production. Semoga sukses ke depannya. Kak Mita, ada yang mau ditambahkan atau Kak Jania ada yang ditambahkan lagi? Kak Fanya, Enggak, Kak Fanya. Oh ya, monggo Mbak Fanya. Kak Fanya. Saya mau ngasih ini sih saran sebagai editor, kan saya editor video gitu. Jadi di Sanggar, di Mahasiswa Production ini dia memakai itu fitur itu. Jadi zoom in, zoom out itu kan dijelaskan sama Kak Gilang di video pengantar itu boleh dilakukan, dan itu memang eh, menguntungkan juga karena di ending kan dia dia melihatkan satu penari, terus biar pas part naik naik ke temennya itu nggak kelihatan kan, jadi kayak ulala ciluk ba gitu. Itu kan juga pemanfaatan era digital. Iya, Tiba udah dia, saya Kak. juga menambahkan juga sedikit. Kita juga dari teman-teman manajemen studio atau pelaksana ini juga awalnya juga memikirkan gimana caranya membuat kompetisi virtual yang mana virtual di sini dimaknai bukan hanya seperti kita seperti pentas biasa kemudian didokumentasi terus diupload di media sosial. Kalau menurut saya kan gitu. Terus kita juga berpikiran gimana caranya pemanfaatan teknologi terutama kamera ini punya andil penting dalam pertunjukan. Namun karena kita juga secara teknis kurang begitu maksudnya juga masih belajar, jadi mungkin di awal ini sementara menyertakan editing sederhana apa yang seperti kita sampaikan di video petunjuk teknis sebelumnya. Jadi kalau teman-teman memanfaatkan itu dengan baik, saya rasa juga alhamdulillah, terima kasih banyak telah mengapresiasi dan mulai mulai peka bahwasannya mata ini juga
di era sekarang diwakilkan oleh kamera. Jadi peran kamera sangatlah penting, terutama di sinematografinya itu. Jadi misal di sini bisa menambahkan sinematografi sebenarnya juga makin keren. Cuman karena memang kita dari segi teknis kita sendiri dari teman-teman Jepang, kemudian dari segi juri yang kiranya berkompeten di bidang sinematografi ini kita juga masih minim. Jadi sementara formatnya seperti itu. Begitu, guys. Besok lagi berarti ini ya sama juri sinematografi ya Kak ya. Amin. Ya, next time insyaallah. Mantap. Oke, untuk selanjutnya peserta yang ke 12 atau 13? 13 ya? 13. Ya. 13 datang dari mana Kak Yunia? Peserta selanjutnya nomor tampilan 13 dari Sanggar Tari Arkadens Mapas Kabupaten Lumajang. Penata rias dan busana Emi Yuliastuti. Pelatih tari Emi Yuliastuti dan penari Adis, Elsa, Sri Handa, Diana, dan Safila. Selamat menyaksikan. Allahumma sholli ala Muhammad. Yen urip mung mampir ngombe, yen urip mung mampir limyang waktu lakonono puasane aja dilalekno, zakat fitrah aja sampe lali, munggah haji bilang nang seraya tuku duren, rogo
kejampi liat biareng. Ayo konco podo leren, ngombe kopi jajan gedhe goreng. Wonten seceritanira baginda Muse kunengge sapo capan ing yang manon ing lurtu sing ing uni ana nedhen yang widi ayuna ning nyali wau ing sira sang yang manon muranyana ring uni Duking luhur arsitur sira mangkono. Wah, ini udah tinggal 4 peserta lagi nih. Jadi kita sudah masuk ke peserta 13. Yaitu Arka Dance Mapas. Ini SMA Pasirian nih. Wah, gimana ini? Ini di dalam masjid ini kayaknya ini. Take videonya. Silakan dari Kak Jania dulu ya. Silakan komentarnya, Kak. Oke, terima kasih. Ini video saya jelas ya, Kak, sama suara? Jelas sekali. banget, Kak. Oke. Cantik. Iya. Kakak sudah ada yang punya belum? Punyanya orang tua, Masian. Nah, itu. Untuk Arka Dance Mapas Lumajang ya. Apa ya? Kebanyakan sarannya tim-tim sebelumnya itu sudah sering disinggung masalah gimana kritiknya, gimana sarannya kita terhadap tim-tim. Jadi kayak pengulangan ya, Kak ya. Jadi Arkadian sebenarnya kualitasnya oke banget. Kualitas kepenarian oke banget. Terus kompak, tenaganya powerful. Apa ya yang harus dikomen? Saya juga bingung. Mungkin dari segi pengembangan kreativitasnya, kalau Arkadans ini kurang ya. Jadi masih terpacu terhadap tutorial video yang disampaikan gitu. Terus catatan kecil di kostum juga. Hadirnya warna putih di kerudungnya itu juga kenapa ya saya kok nggak suka warna putih ya. Subjektivitas sekali ya, Kak. Bukan saya warna putih, kayaknya terlalu kontras gitu ya, Kak ya. Jadi bajunya tuh bagus, merah, hijau, emas gitu ya, enak gitu dipandang. Terus tiba-tiba ada putihnya gitu. Kalau menurut saya pribadi itu kurang cocok. Jadi misal kalau niat ada warna putih, berarti harus ada ornamen putih lain di bajunya. Jadi bukan hanya sarung tangan dan kaos kaki aja. Bisa alternatif lah. Ini mungkin bisa dicoba. Misalkan kerudungnya warna emas gitu. Jadi lebih gimana ya? Nggak jomplang gitu sama mewahnya kostum yang sudah dipakai gitu sih. Itu catatan kecil saya sih. Mungkin Kak Mita mau ditambahin lagi, silakan. Jadi kalau menurut saya memang benar hampir keseluruhan tampilannya dari kawan-kawan Arkadens itu tidak memberikan penawaran baru terhadap pengembangan pola lantai terutama. Kalau misalkan pengembangan gerak itu kayaknya disesuaikan dengan kebutuhan ketika teman-teman itu mengolah pola lantai.
sebenarnya begitu. Tapi mereka melakukannya cukup maksimal. Jadi kekompakan mereka itu maksimal, hampir maksimal karena ada beberapa part tertentu, ada beberapa penari tertentu yang intensitas atau kekuatan tenaganya ketika menari itu nggak sama, bentuknya mungkin sedikit nggak sama gitu, tapi secara pergerakan itu maksimal, terlihat kompak, hampir kompak begitu. Terima kasih Kak Mita. Saya rasa catatan dari Kak Jania dan Kak Mita cukup jelas. Cuman saya mau menambahkan sedikit di sini. Saya mengapresiasi sekali upaya dari teman-teman Arka Dance dari Semapas ini demi optimalnya video yang akan diikutkan dalam kompetisi Tari Kelarot. Namun saya sedikit memberikan masukan atau saran. Alangkah lebih baiknya karena memang entah itu di dalam masjid atau di dalam musola ataupun di tempat ibadah ya. Jadi saya cuma memberikan saran next time mungkin bisa digeser tempatnya di halaman masjid atau di tapi tidak di dalam gitu ya. Iya, tidak di dalam karena secara etis, secara norma kurang pas. Mungkin alangkah lebih baiknya next time jangan di dalam masjid. Kalau itu pun kalau misal itu di dalam masjid loh, kalau misal itu di ruangan kelas yang didesain seperti masjid, ya monggo kerso. Tapi kalau misal itu benar-benar di dalam masjid, saya mohon dengan sangat untuk lain kali jangan di dalam masjid atau jangan diulangi kembali. Begitu nggih. Ini kita langsung melangkah ke peserta selanjutnya ya. Biar tidak berlama-lama lagi. Soalnya ini sepertinya teman-teman sudah pada gelisah ini. Nggak sabar pengen tahu siapa ini yang akan jadi yang terbaik dari yang terbaik gitu. Menjadi terbaik daripada yang terbaik gitu. Oh, asik. Oke, langsung ke peserta selanjutnya, peserta ke-14 datang dari kota mana, Kak Junior? Selanjutnya nomor peserta 14 dari Sanggar Tari Gandrung Arum Banyuwangi, tim Semongko. Asik. Penata rias dan busana Sanggar Tari Gandrung Arum. Pelatih tari Wimbi Dea Febi. Penari Amelia Felisa, Dea Aprilia, Febi Aulia, Nandita Ratna, dan Wimbi Seru. Selamat menyaksikan.
Allahumma sholli ala Muhammad. Yen urip mung mampir ngombe, yen urip mung mampir limyang waktu lakonono puasane aja dilalekno, zakat fitrah aja sampe lali, munggah haji bilang nang seroyo tuku duren, rogo jambi liat yareng, ayo konco podo leren, ngombe kopi jajan gedhe goreng. Wonten seceritanira baginda Musa kunengge sapa capan ing yang manon ing lur tu sing ing uni ana nedhen yang widi ayuna ning nyali wau ing sira sang yang manon muranyana ring uni Duking luhur arsitur sira mangkono. Wah ini saya nggak kuat ini, harus ngomong ini. Ngomong nggak ya? Ngomong nggak ya? Tarik sis! Semongko. Tim nomor 14 ini adalah dari Sanggar Gandrung Arum Banyuwangi. Tim ketiga nih, dari tim Semongko. Saya jadi kepingin ini yang seger-seger Semongko ini gimana Kak? Apakah ini benar-benar segar juga ini tampilannya? Dari Kak Mita dulu. Silakan Kak Mita. Ya, terima kasih Kak Fanya. Wah, ini dari Sanggar Tari Gandrung Arum Banyuwangi ya. Ya, seperti komentar untuk Sanggar Tari Gandrung Arum, semuanya secara kepenarian, ketubuhan mereka itu emang sudah ngelontok ya kalau bicara tentang tari-tari yang ada di Banyuwangi. Jadi teknik apa semuanya itu mereka menguasai. Terus secara ketepatan dalam gerak itu luar biasa. Kemudian kekompakan, intensitas gerak mereka tuh semuanya sama. Mungkin karena mereka sering berproses ya, jadi serasa gitu ya. Kalau orang Madura ngomongnya tuh sarasa gitu. Jadi ya itu karena terbiasa bersama. Ketika proses jadinya proses apapun, menarikan apapun itu ya satu rasa begitu. Dan saya suka kostumnya bersih, saya suka settingnya bersih, ada medium bantu yang emang
gitu, tepat kapan temaramnya, kapan mulai fade out, fade in-nya, kapan mulai general gitu, itu tepat pas gitu sama sama iramanya, irama tari toharohnya gitu. Jadi secara keseluruhan hampir tidak ada komentar atau kritik, saya suka. Mantap. Ini peserta kedua yang tidak No comment. mendapatkan komentar dari Kak Miftahul Jannah ini. Oke, saya rasa dari Kak Miftah, karena memang tidak ada komentar, saya rasa cukup. Langsung saja ke Kak Putri Jania. Monggo Kak. Oke, terima kasih. Tim Semongko. Ah, tim Semongko Gandrung Arum. Nggak ada catatan yang gimana ya? Ada catatan cuma sedikit aja sih. Jadi di sini saya menulis power oke banget. Kembali lagi kalian orang Banyuwangi pasti sudah oke punya. Kalau menari Banyuwangi pasti udah bener kata Kak Mita tadi, kayaknya sering proses bareng, akhirnya penari antar penari dalam satu tim itu satu rasa, jadi nggak ada yang egonya tinggi, nggak ada yang kelihatan lemah gitu, nggak ada menurut saya. Tapi ada catatan kecil sekali, itu ada beberapa pola lantai yang menurut saya itu tidak menguntungkan. Jadi ini sebagai salah satu contoh ya, salah satu contoh itu misal waktu gerakan mengelompok di tengah gitu, terus ada yang level atas, ada yang level bawah lah. Ketika level bawah ini eh, bukan bawah, jadi mereka kayak jadi level setengah, jadi bawah nggak bawah, atas nggak atas, itu menurut saya tidak menguntungkan karena hiasan kepala yang tinggi akhirnya yang level atas juga ketutup gitu. Jadi ketika hub mepet di tengah, yang level bawah itu nggak terlalu bawah, mereka cuma mendak. Tetapi karena hiasan kepala yang tinggi, jadi ya yang belakang juga nggak kelihatan. Jadi kayak kayak hiasan kepala yang ketumpuk gitu. Jadi mukanya nggak kelihatan gitu. Mungkin itu salah satu sih yang menurut saya kurang menguntungkan. Jadi mungkin ke depannya kalau misal mau di level bawah, mending bawah sekalian, duduk sekalian, misal seperti itu. Atau kalau mau dibikin yang level setengah dan level atas, itu mungkin kepalanya agak dizigzagin atau gimana gitu ya. Mungkin Bapak Ibu pelatih, lebih paham gitu ya, lebih bisa mengondisikan anak didiknya gitu. Apalagi ya, itu sih yang menjadi catatan saya. Selebihnya oke punya, Oke, hebat. mantap. Terima kasih Kak Jania. Jadi saya ulas sedikit mengenai catatan yang diberikan Kak Jania untuk teman-teman tarik semongko. Ini pesan Kak Jania untuk teman-teman, mungkin lebih diperhatikan lagi pemanfaatan hiasan kepala. Ya, jadi atau kalau misalnya nggak hiasan kepala, mungkin mempertimbangkan kembali kostum yang akan dipakai teman-teman penari. Demi satu, secara estetika bisa kesampaian, kemudian secara kenyamanan penari juga bisa didapat, dan jalannya pertunjukan bisa berjalan lancar. Itu satu. Kemudian pemilihan pola lantai juga perlu diperhatikan, kemudian pemanfaatan level juga perlu diperhatikan. Jadi ini kalau menurut saya pesannya lebih ke teman-teman atau saudara-saudara atau bapak ibu pelatih ya Kak, untuk memberikan pembelajaran atau memberikan edukasi ke teman-teman bahwasanya pola lantai, terus kemudian pemanfaatan level itu juga punya kelebihan tapi juga beresiko. Begitu ya Kak ya? Iya, betul. Langsung saja kita melangkah ke peserta selanjutnya.
Selanjutnya nomor penampilan 15 dari Sanggar Tari Uwung, Surabaya dengan penata rias dan busana, Yosinda dan Arin. Pelatih tari Fitri Karlina. Penari Ayu Arista, Violita, dan Zadol. Selamat menyaksikan. Allahumma sholli ala Muhammad. Yen urip mung mampir ngombe, yen urip mung mampir limyang waktu lakonono puasane aja dilalekno, jagat fitrah aja sampe lali, munggah haji ulama. Nang seraya tuku duren, rogo jambi liat yaren, ayo kanca padha leren, ngombe kopi jajan kecil. Wonten seceritanira baginda Mose kunengge sapa capan ing yang manon ing lur tu sing ing uni ana nedhen yang widi ayuna ning nyali wau ing sira sang yang manon muran yana ring uni Tuking luhur arsitur sira mangkono.
tinggal 2 lagi peserta nih. Lalu kita langsung ke pengumuman pemenang. Nantikan ya. Jadi nomor 15 ini adalah dari Sanggar Kuwung Surabaya. Wah, Ini tetangga imut. saya ini. Iya ya, Surabaya kan ya sekarang ya Ya, Kak tetangga Jania. saya ini. Ini pesertanya imut-imut, penarinya imut-imut. Ini saya gemas-gemas nih gimana ini Kak Mita. Silakan komentarnya Kak Mita. Ya, jadi luar biasa untuk adik-adik Kuwung Surabaya. Iya, saya seumuran kalian ya juga belum tentu bisa nari, karena saya belajar nari itu baru kelas 5 SD. Dan itu pun nari saya masih, bahasanya itu kalau Banyuwangi itu sekitar. Nah, masih kaku, kayak walang kekek. Masih Nah, gitu. amatir gitu ya, Kak? Iya, ya sampai sekarang sih sebenarnya, meledos. Terus, mereka itu luar biasa. Terima kasih untuk pelatihnya yang sedemikian rupa gimana caranya itu mereka bergerak itu kompak. Mereka tuh bergerak kompak. Terus saya melihat ada penyederhanaan gerak, tapi emang tidak mengurangi esensi nilainya dan itu membuat mereka juga nyaman dan tidak terbebani karena kan disesuaikan dengan kemampuan penarinya begitu. Nah, kemudian mungkin catatan saya kayak pencahayaan ya, waktu ketika pengambilan gambar itu terlalu terang gitu ya gambar pencahayaannya. Jadi kayak udah terang pakai kostum warna merah-merah dominan itu jadi kayak mungkin ketika pengambilan gambar itu juga perlu pertimbangan kapan waktu yang tepat untuk pengambilan gambar outdoor. Kemudian secara mungkin adik-adik senternya itu kurang di itu ya nggak ditandai ya, jadi mereka cenderung ke samping kanan atau kadang ke samping kiri, bahkan hampir mau nobrok gitu tapi untungnya nggak nobrok gitu. Tapi itu luar biasa, berarti masih ada kesadaran ruang di situ ketika mereka bergerak gitu. Itu saya sangat mengapresiasi. Intensitas hampir sama semuanya karena emang pelatihnya cerdas. Gimana carane amrih anak-anakku iki podo gerake kompak itu. Cuman ya mungkin karena ketubuhan kepenarian yang saya rasa masih kurang belum matang ya, belum terlalu matang, beda dari kalau misalkan umur di atas kalangan SMA gitu, mungkin SMA ke atas begitu. Kak Gilang, Kak Fanya, mungkin bisa langsung ditambahkan sama Kak Jania. Oke, sudah disebutkan semua sih sama Kak Mita. Saya menggarisbawahi memang teman-teman ini kelas berapa ya Kak kalau boleh tahu? Yang teman-teman dari Kuwung ini. Kelas 12. Kelas 12. Maksudnya SMP. Usia 12. SD. 12 itu SMP ya? SMP atau SD ya? Aduh, SD kelas hebat-hebat 6. loh. Oh, kelas 6. Hebat-hebat loh. Wow, ini beneran ini anak-anak umur segini gitu. Jadi saya juga sangat mengapresiasi kepada Bapak Ibu pelatihnya. Jadi catatan positifnya itu kelemahan bisa menjadi kekuatan. Wis. Jadi ketika ada anak-anak didik yang dikira belum mampu mencapai tahap itu, gimana caranya pintar-pintarnya Bapak Ibu pelatih untuk mensiasati. Jadi gimana caranya kelemahan itu nggak jadi kelihatan lemah gitu. Saya melihat seperti itu. Jadi wah, hebat ini. Saya
dalam hati seperti itu. Terus benar kata Kak Mita tadi, ada beberapa part yang memang mungkin karena outdoor ya, jadi tidak ada garis batas stage-nya, di mana yang masuk frame kamera, mana yang enggak, kayak gitu sih. Jadi mereka kayak tiba-tiba senternya pindah ke sana, tiba-tiba senternya pindah ke sana gitu sih. Saya juga menandai itu. Terus ada beberapa part juga yang kalau bahasa Jawanya itu kurang semeleh gitu ya, kurang kurang ploknya itu kurang enak gitu. Gitu ada beberapa part yang seperti itu. Nah, mungkin saya juga tidak tahu ya gimana prosesnya, proses latihannya atau seperti apa, saya kurang tahu. Yang jelas saya sangat mengapresiasi yang kelemahan jadi kekuatan itu tadi, karena bener-bener tertutupi dan rapi. Jadi kita ngelihatnya ya emang gitu, bagus gitu. Jadi jadi kayak dapat menutupi kelemahan, jadi nggak kelihatan kelemahan tersebut gitu. Sangat mengapresiasi untuk Sanggar Oke. Kung. Oke. Hebat. Terima kasih Kak Mita dan Kak Jania. Catatan dari juri kita Mbak-mbak cantik ini, yang pertama adalah satu, waktu untuk melakukan take video itu perlu diperhatikan karena memang pemanfaatan. Oke, jadi catatan dari mbak-mbak cantik juri ini yang pertama adalah satu, yang perlu diperhatikan adalah waktu saat take video. Jadi karena memang ini outdoor, jadi sangat bergantung pada cahaya ilahi kita sebutnya, atau cahaya yang bersumber dari matahari. Jadi mungkin pemilihan waktunya mungkin lebih diperhatikan lagi, begitu Jay. Kemudian yang kedua, ketika outdoor memang kita harus menentukan ini senternya sebelah mana, terus kemudian batas frame-nya seperti apa. Itu mungkin next time bisa diperhatikan teman-teman dari komunitas Kuung ini untuk menentukan dead centernya mana, terus kemudian framingnya seberapa, terus kemudian juga mengedukasi penarinya bahwasanya segini udah out frame, kemudian batas paling depan segini. Itu juga perlu briefing, itu juga diperlukan dalam terutama kinerja tim seperti ini. Peserta terakhir ini dari mana ini, Mbak Yuniar? Dan untuk penampilan terakhir, peserta nomor 16 dari tim Bledos Budoyo Banyuwangi. Penata rias dan busana, Perika Rayung Sari. Pelatih tari, Tagusti Afninda. Penari, Tagusti Afninda. Perika Rayung Sari dan Danu Pratama. Selamat menyaksikan.
mampir ngombe yen urip mung mampir limyang waktu lakonono puasane aja dilalekno zakat fitrah aja sampe lali munggah haji bilang nang seraya tuku duren rogo jambi liat yaren ayo kanca padha leren ngombe kopi jajan gedhe goreng wonten seceritanira baginda Mose kunengge sapa capan ing yang manon ing lurtu sing ing uni ana nedhen yang widi ayuna ning nyali wau ing sira sang yang manon muranyana ring uni Duking luhur arsitur sira mangkono Akhirnya ini peserta terakhir kita ya, tim Beledos Budaya Banyuwangi. Terus beneran nih ya. Ini baru ini saya melihat penari laki-laki nih. Wah, gimana ini komentarnya para juri nih? Meledos. Dari Kak Jania dulu, silahkan. Apa ya komentarnya ya? Bingung nih. saya sudah speechless karena Beldos namanya. Jadi, wah, apa namanya Beldos gitu ya. Oke. Beledos Budaya Banyuwangi. Saya lihat sih cukup kreatif karena berani menampilkan yang beda dari yang lain gitu ya. Jadi menghadirkan penari putra di sana yang mana di kelompok lain nggak ada, terus yang mana di video tutorial juga nggak ada. Saya sangat mengapresiasi ketika ada sebuah tari yang ada penari putra dan penari putri, tetapi gendernya tetap terlihat. Jadi maksudnya yang putri tidak bergerak seperti putra, maupun yang putra juga tidak bergerak seperti putri. Jadi memang gendernya masing-masing. Kalau misalnya putra ya volumenya juga tetap lebar, tetap gagah. Yang putri juga tetap cantik, tetap feminin, kayak gitu. Saya sangat mengapresiasi itu. Sulit sekali ya itu. Apalagi menggabungkan gimana dua unsur, dua gender yang berbeda itu menjadi dalam satu tarian, dan gimana caranya biar enak dipandang gitu. Saya sangat mengapresiasi dan hebat sekali Beledos Budaya ini, kreatif. Mungkin ada beberapa yang perlu saya tambahkan. Ada beberapa penari yang mungkin bukan mungkin ya, yang sedikit tekniknya sedikit kurang gitu. Jadi kayak teknik-teknik Banyuwanginya tuh kayak sedikit kurang gitu ya. Terus ada beberapa juga yang seperti ragu. Jadi seakan-akan saya melihatnya, first impression saya melihat itu kayak seakan-akan itu kayak tidak hafal begitu. Jadi
ini sebenarnya hafal apa enggak sih gitu. Tapi cuma beberapa part ya, bukan semuanya ya. Ada beberapa part yang memang penari itu kelihatan ragu melakukannya gitu sih untuk Blues Day. Tapi saya sangat mengapresiasi, hebat sekali. Mungkin Mbak Mita ada tambahan lain, silakan. Oke, terima kasih Kak Jenia. Ya, Jadi kalau dari saya untuk tim Bledos Budoyo itu sebenarnya mereka itu memberikan penawaran yang luar biasa. Jadi kayak membuktikan bahwa tari tohara itu nggak hanya ditarikan oleh perempuan saja, tapi bisa ditarikan oleh laki-laki gitu. Namun tetap disesuaikan, tetap memperhatikan bentuknya, bentuk geraknya. Kemudian sebenarnya mereka itu secara ketubuhan dengan 3 penari, penari cowok 1, penari cewek 2, itu yang 2 itu saya lihat kekuatan atau kepenariannya itu mantap. Kemudian yang laki itu sebenarnya kelihatannya emang kepenariannya sama dengan yang 2 cewek itu, cuman mungkin karena kurang hafalan ya di part tertentu gitu. Jadi kayak otomatis kalau hafalannya kurang, secara teknik itu nggak susah kepegang gitu. Kalau setting tempat itu mungkin akan lebih indah lagi, tempatnya nggak di situ gitu. Mungkin bisa di outdoor, di taman, atau seperti peserta lainnya begitu. Tapi nggak tahu ya, mungkin ada sesuatu hal yang menyebabkan mereka memilih tempat itu. Kita kan juga nggak tahu. Secara keseluruhan, saya mengapresiasi tinggi dan terima kasih banyak untuk tim Bledos Budoyo. Semoga selalu semangat untuk belajar dan selalu ikut juga kalau misalkan Manam Jupan Art Studio mengadakan event yang lainnya begitu. Oke, Sudah, Kak. terima kasih banyak Kak Mita dan Kak Jania. Saya di sini mengambil kesimpulan secara global untuk Bledos Budoyo ini. Jadi Kak Mita dan Kak Jania sangat mengapresiasi sekali upaya optimal dari teman-teman Bledos Budoyo meskipun hasilnya kurang maksimal, begitu ya? Ya. Oke, terima kasih banyak. Dan sedikit kesimpulan atau sedikit ulasan dari keseluruhan 16 peserta ini dari kacamata juri seperti apa. Jadi tanggapan mengenai keikutsertaan teman-teman dari teman-teman partisipan atau peserta Lomba Tari Tohara ini, ada pesan apa ataupun ada tanggapan apa ataupun ada apa yang akan mau disampaikan? Monggo kerja, saya silakan dulu Mbak Jania mungkin. Monggo Mbak Jania. Oke, semangat berkarya, teruslah berproses. Meskipun di masa sulit pandemi ini, tetap gimana ya, kita jangan sampai para seniman itu tertidur lelap karena efek pandemi ini. Jadi gimana caranya kita harus bangkit, kita harus survive terhadap apa yang terjadi sekarang, gimana kita harus cari alternatif, gimana kita tetap bisa menjalani kehidupan ini, tetap bisa berkarya, tetap bisa berproses, seperti itu kalau pesan dari saya. Terus terima kasih, apresiasi setinggi-tingginya untuk teman-teman peserta yang saya pun sampai bingung gimana ini menentukan yang terbaik dari yang terbaik, karena semua yang kirim video ini semua itu baik dan semua punya kelemahan dan kelebihan masing-masing. Jadi saya pun sendiri dan bingung juga gitu ya. Terus
di sini eh, tim tim juri, tim penilai itu sangat subjektif. Jadi mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan bisa ditanyakan atau bisa kontak langsung ke panitia biar dikasih kontak saya mungkin kalau mau kalau mau ditanyakan ada beberapa hal atau mungkin ada yang mau disampaikan silakan. Nah, seperti itu. Saya juga mengapresiasi yang setinggi-tingginya untuk Manam Jupan karena sudah menyelenggarakan event yang begitu hebat. Yang begitu keren, keren banget pokoknya. Yang berani. Untuk awal ya, untuk Iya, awal betul. Iya, untuk awal ini gebrakan yang hebat banget. Apalagi yang berani bikin event yang berbasis virtual atau digital dan sebagainya seperti itu. Keren, maju terus untuk Manam Jupan juga. Terima kasih Kak Jania. makasih Kak Jania. Selanjutnya Kak Mita ada pesan-pesan terakhir. Bukan pesan-pesan terakhir. Pesan untuk teman-teman peserta. Monggo Kak, langsung. Oke, Kak Gilang, terima kasih. Pesan saya kepada para peserta, khususnya untuk adik-adik yang turut mendukung, berpartisipasi dalam belajar tari toharoh ini, untuk ikut lomba tari toharoh ini, tetap terus semangat belajar, melatih tubuh, belajar apapun, tari apapun itu dari etnis manapun, agar kita sebagai penari itu punya kebiasaan tubuh. Jadi ketika tubuh kita terbiasa dengan gerak apa aja, jadi tubuh kita kayak kamus gitu, kalau banyak kata-katanya kan jadi jadi kaya gitu. Jadi bisa dibawa kemana-mana tubuh itu, mau di gaya Banyuwangian bisa, gaya Ponorogoan bisa, gaya Surakartaan bisa, gaya manapun bisa, seperti itu. Dan saya sangat berterima kasih, sangat berterima kasih atas partisipasinya sekali lagi, turut menyemarakan lomba tari toharoh secara virtual ini, yang mana kami komunitas Manam Jupan Art Studio baru pertama kali ini memberanikan diri untuk mengadakan event semacam ini. Jadi kurang lebihnya kami mohon maaf, dan ke depan kita sama-sama belajar. Ke depan semoga makin baik, lebih baik lagi. Amin. Amin. Oke, terima kasih Kak Mita. Oke, tak lupa juga saya mewakili teman-teman Manam Jupan Performing Arts Studio mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang mendukung kegiatan Manam Jupan Membasuh ini, yaitu event lomba tari toharoh yang mana sudah memberikan dukungan baik secara moral, finansial, dan juga turut andil dalam proses produksi Manam Jupan Membasuh ini. Jadi di sini kita didukung oleh yang pertama ada Jiwa Etnik Belambangan yang membantu kita dalam penyusunan musik serta keproduksian untuk event Manam Jupan Membasuh ini. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih juga kepada komunitas Kuwung yang telah membantu produksi dan juga dukungan moral kita, karena itu juga sebagai komunitas Kuwung ini partner kita selama ini. Terus kemudian terima kasih juga kepada Mas Heri Lendo yang sudah banyak memberikan kita nasihat, kemudian memberikan kita motivasi serta dukungan untuk tetap maju melaksanakan event Manam Jupan Membasuh ini. Juga terima kasih banyak Mbak Jania yang telah berkenan untuk membantu kita dalam event Manam Jupan Membasuh ini. Saya ucapkan terima kasih banyak, dan
tanpa panjang ngobrol panjang lagi, langsung saja kita masuk ke pengumuman peserta yang mana seperti yang kita cantumkan pada flyer yang tersebar, kita ambil 3 terbaik dari yang terbaik. Ada ranking 1, ranking 2, dan ranking 3. Kemudian ada reward tersendiri ada 2 reward tersendiri untuk viewer dan like serta komen terbanyak. Begitu. Jadi untuk masuk ke pengumuman, monggo silakan dipandu Kak Fanya. Oke, ini nih yang kita tunggu-tunggu. Terima kasih teman-teman semua sudah menyimak video reaksi kita ya. Dari 16 peserta ini yang luar biasa semua. Ayo. Saya sendiri juga sudah tidak sabar lagi. Ini gimana ini? Kita hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Wah, silakan Kak Mita. Diumumkan dari juara 3 dulu ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan penilaian dari kedua juri, saya Miftahul Jana selaku koreografer tari Toharoh dan Kak Jania sebagai juri kedua diputuskan juara ketiga Lomba Tari Toharoh Virtual dalam event Manamjupan Membasuh dengan skor nilai 182 dimenangkan oleh kelompok langsung aja ya, kelompok Ya, langsung. Candik Ayu Surabaya. Adik-adik Candik Ayu. Selamat. Oke, yang kedua Kak Jania. Oke, yang kedua siapa ya? Aduh, saya mulai penasaran nih. Siapa ya yang juara 2? Dengan total nilai 185. Tipis sekali ya perbedaannya dengan juara 3. Diraih oleh tim Semongko dari Sanggar Gandrung Arum Banyuwangi. Tim Semongko, selamat tim Semongko. Selamat ya. Selamat tim Semongko. Kemudian yang pertama nih, siapa tuh? Langsung saja, semua udah tahu kayaknya. Dengan skor 193. Skor 193 dari saudara kita yang paling jauh. Terima kasih untuk tim Maheswari Production Jakarta. Selamat untuk semua peserta yang masuk nominasi 1, 2, 3, dan untuk seluruh peserta yang lainnya mungkin terima kasih telah memberikan banyak penawaran-penawaran baru kepada bentukan tari Toharoh itu sendiri, dan itu saya anggap sebagai masukan, dan saya juga belajar dari teman-teman semua. Terima kasih banyak sudah ikut meramaikan, berpartisipasi dalam acara kami. Terima kasih banyak Kak Mita dan Kak Jania. Di sini saya akan mengulangi lagi untuk ranking ketiga, kemudian di ranking kedua diraih oleh teman-teman Tari Semongko Gandrung Arum Banyuwangi, kemudian di ranking pertama diraih oleh teman-teman dari Jakarta, yaitu dari Maheswari Production. Saya ucapkan sekali lagi selamat untuk para pemenang, dan kemudian teman-teman lainnya yang belum
belum mendapatkan kesempatan, semoga bisa kita bertemu lagi di event-event selanjutnya yang lebih istimewa lagi. Alhamdulillah. Selamat. Alhamdulillah Oh iya, akhirnya selesai juga acara ini. Jadi ada 3 pemenang utama, juara utama akan mendapatkan trofi, kemudian ada sertifikat, juga ada uang pembinaan. Yeay, selamat ya. Semoga bermanfaat. Teman-teman semuanya, ke-16 peserta, terima kasih banyak. Saya sujud sungkem ke semuanya. Terima kasih. Teman-teman, kan kita udah jadi satu kontak ya. Kita kan sudah ada grup sendiri di WhatsApp. Jadi kita bisa tetap saling berkontak ria. Kemudian kami dalam waktu dekat ini ada program jagongan. Itu kita secara online, itu kita bedah karya. Jadi teman-teman di sini kan kakak-kakak sudah sarjana semua nih, sarjana seni. Nah, itu nanti kita ada karya-karya kita mau sharing di situ, kita mau kasih tahu ke kalian gimana sih kita bikin karya ini, maksudnya apa, kenapa, bagaimana. 5W1H seperti itu, teman-teman. Oke, ini bisa kita akhiri? Ya. Oke. Terima kasih juri cantiknya kita. Juri-juri cantik semuanya selalu senyum gitu loh. Walaupun pedas-pedas komentarnya, tapi senyum gitu. Apa itu adalah trik ya supaya kita tetap terima gitu. Iya. Semua kritik sarannya membangun. Terima kasih ya. Sampai jumpa lagi dalam waktu dekat ya. Oke, saya rasa bisa kita akhiri. Jadi saya mewakili teman-teman Manam Jupan From Head Studio mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi, dukungan, dan bantuan dari seluruh pihak-pihak terkait. Kemudian juga kami mengaturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan dan kesalahan selama kami menyelenggarakan event Manam Jupan Membasuh Lomba Tari Toharo secara virtual ini. Kita sama-sama menghitung ala penari dengan dimulai dari 5, 6, 7, 8, kemudian melambaikan tangan. Oke? Kita mulai. Kita mulai sekarang. 1, 2, 3. Maju. Bye.